Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa SMK Bisa. Kembali bersama dengan Pak Anto di dalam mata pelajaran kearsipan. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem penyimpanan arsip aktif. Oke, di dalam sistem penyimpanan arsip aktif ini dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama sentralisasi, yang kedua adalah desentralisasi, yang ketiga adalah gabungan. Dalam sistem penyimpanan arsip sentralisasi ini, sistem penyimpanan arsip aktif secara terpusat di satu tempat. Artinya, keuntungan dari sentralisasi adalah pertama adalah memberikan prosedur yang konsisten, yang kedua adalah penanggung-jawabannya, yang ketiga menjaga arsip aktif yang berkaitan secara bersama, yang keempat memberikan pelayanan yang seragam bagi semua unit kerja atau departemen, yang kelima adalah meminimalkan duplikasi arsip aktif, yang keenam memberikan penggunaan ruang, peralatan, personalia secara lebih baik, yang ketujuh memungkinkan lebih terjaminnya keamanan arsip aktif, yang kedelapan adalah memberikan cara penemuan arsip sekali jalan. Nah, dalam sistem penyimpanan arsip aktif secara terpusat ini ada kelemahan-kelemahan juga ya. Kelemahannya itu adalah dalam sentralisasi pada organisasi yang besar akan dihadapkan kepada masalah keterlambatan penanganan arsip aktif yang justru berakibat kepada inefisiensi dan inefektivitas. Yang kedua adalah sistem penyimpanan arsip. Nah, desentralisasi. Dalam sistem penyimpanan desentralisasi ini, sistem penyimpanan arsip aktif di masing-masing unit kerja atau departemen. Masalah yang berkaitan dengan sistem desentralisasi adalah pertama, masing-masing unit kerja mempunyai cara penyimpanan sendiri-sendiri sehingga tidak ada keseragaman dalam sistem pengelolaan arsip aktif secara keseluruhan. Yang kedua, masing-masing departemen atau unit kerja menyimpan arsipnya sendiri-sendiri, ini yang menyebabkan tidak semua arsip yang berkaitan disimpan secara bersama. Yang ketiga, mendukung ke arah praktek penyimpanan duplikasi arsip aktif. Yang keempat, penggunaan peralatan tidak secara maksimum karena setiap unit kerja akan melakukan pengadaan peralatan sendiri-sendiri. Yang kelima, masing-masing departemen atau unit kerja menyimpan arsip dengan cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jaminan ke atas keamanan arsip kuranglah optimal. Nah, desentralisasi sesuai untuk kondisi yang pertama adalah jika informasi yang diperlukan hanya yang diciptakan oleh satu unit kerja. Yang kedua, apabila volume arsip yang ada di unit-unit kerja sangatlah besar. Yang ketiga, organisasi yang besar, yaitu memiliki unit-unit kerja yang kompleks. Biasanya dia memakai penyimpanan arsip dalam bentuk desentralisasi ini. Nah, sistem penyimpanan arsip dalam bentuk kombinasi artinya adalah sistem penyimpanan arsip aktif yang memperbolehkan unit-unit kerja mengelola arsip aktifnya di bawah kontrol sistem sentralisasi. Nah, keuntungan sistem kombinasi seperti ini adalah yang pertama, keseragaman sistem penyimpanan dan penemuan kembali. Yang kedua, meminimalkan salah pemberkasan dan hilangnya arsip. Yang berikutnya adalah terpusatnya pengadaan peralatan sehingga akan lebih efisien dan efektif. Yang keempat adalah memudahkan pergerakan arsip sesuai dengan jadwal retensi dan penyusutan arsip. Yang kelima, memberikan perasaan aman bagi manajemen atau pengelola arsip. Kelemahannya adalah problem atau masalah yang melekat dalam masing-masing sistem dapat muncul pada sistem kombinasi ini. Yang kedua, arsip yang berkaitan tidak
disimpan secara bersama-sama dalam satu kesatuan. Kesimpulannya dari sistem penyimpanan arsip dalam 3 bentuk ini adalah: pertama, penentuan dalam sistem penyimpanan arsip aktif suatu organisasi atau lembaga tergantung kepada kebutuhan organisasi, besar kecilnya organisasi tersebut. Kedua, kalau kita melihat ketiga bentuk tersebut, nampaknya sistem penyimpanan arsip aktif kombinasilah yang sesuai dan telah diterapkan. Berikutnya adalah penataan arsip aktif. Di dalam sistem penataan arsip ada beberapa macam, yaitu pertama adalah sistem penataan arsip dengan sistem kronologis atau tanggal. Yang kedua adalah sistem penataan arsip dalam sistem abjad. Yang ketiga adalah sistem penataan arsip dalam sistem subjek. Yang kedua adalah sistem penataan arsip sistem nomor. Di dalam sistem penataan arsip dengan sistem kronologis ini, arsip yang disimpan berdasarkan kronologi waktu, yaitu tanggal, bulan, dan tahun surat tersebut dikeluarkan. Yang kedua adalah sistem abjad. Dalam sistem ini, arsip yang disimpan berdasarkan abjad biasanya dipergunakan di bagian kepegawaian untuk menyimpan arsip perorangan. Dalam sistem subjek atau masalah, arsip yang disimpan berdasarkan subjek atau masalah atau perihal atau kode surat. Empat adalah sistem nomor, arsip yang disimpan berdasarkan nomor. Yang dari kesimpulan dari sistem penataan arsip ini, setelah kita uraikan keempat sistem penataan arsip tersebut, nampaknya sistem penataan arsip berdasarkan subjek atau masalah sangat mudah diterapkan dan untuk penemuan kembali lebih cepat dibandingkan dengan sistem yang lain. Sistem ini berlaku untuk penyimpanan arsip yang bersifat umum. Sistem abjad lebih sesuai untuk penyimpanan arsip perorangan di bagian kepegawaian. Berdasarkan pengalaman penyimpanan arsip berdasarkan kronologis ataupun nomor sangat menyulitkan kita pada saat kita mencari kembali arsip itu pada saat diperlukan, karena kita harus membaca agenda surat atau membuka satu persatu arsip yang telah kita simpan. Nah, langkah-langkah penataan arsip berdasarkan masalah, yang pertama adalah kita harus menentukan lebih dahulu skema arsip yang akan kita gunakan. Yang kedua, arsip kita pilah-pilah berdasarkan skema yang kita gunakan. Di dalam hal ini adalah sesuai dengan kode surat atau permasalahan. Yang ketiga, kemudian kita urutkan berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian kita masukkan arsip ke dalam folder atau box, file atau map. Berikutnya adalah dalam penyimpanan folder, box, file atau map diurutkan sesuai dengan nomor yang telah ditentukan. Nah, ini contoh dari skema arsip di Institut Pertanian Bogor. Skema arsip yang lebih rinci. Nah, kalau kita ingin menggunakan skema arsip yang lebih rinci lagi, maka dari masing-masing perihal kita pecah lagi lebih detail. Nah, keuntungannya pada saat mencari kembali arsip yang diperlukan akan lebih cepat kita temukan. Contohnya seperti ini. Misalkan nomor 001 perihal arsipnya hubungan masyarakat. Nah, 001.01 kerjasama dalam negeri, kode suratnya HM, hubungan masyarakat. Tempat penyimpanannya misalkan tadi yang 01.501.01.001.001. Yang berikutnya adalah 002, misalkan kerjasama luar negeri, kita kode suratnya adalah LN ya. Kita beri kode 002.01. seminar ke luar negeri, kode surat
formatnya LN, tempat penyimpanannya 501.A.01.002.001. Berikutnya sama pegawaian pendidikan dan pengajaran seperti itu. Nah, untuk 501 adalah kode ruangan, A kode filing kabinet, 01 adalah kode laci filing kabinet, ya, 001 kode pemasangan arsip, dan 01 kode nomor untuk arsip yang disimpan. Skema arsip tersebut hanya contoh saja, bisa dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan unit kerjanya masing-masing. Baik, demikian dari penjelasan kami. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa di like and subscribe-nya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.